Setiap menjelang akan bertanding, kita akan diberikan laporan pra pertandingan ya, atau pre-match analysis. Bentuknya kurang lebih seperti ini nih guys. Nih ada seperti ini, ada seperti ini gitu. Nah, kalian penasaran gak sih ini cara bacanya gimana sih? Terus maksudnya apa sih? Terus gimana ya caranya gue bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut supaya bisa menang melawan lawan kita di pertandingan besok. Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling Football Manager, dimana gue akan memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja ya guys. Di video kali ini gue akan memberikan video tutorial mengenai pre-match analysis ya. Jadi laporan analisis sebelum pertandingan. Jadi sebelum pertandingan biasanya kita akan dapatkan laporan seperti ini ya. Ini disusun oleh tim coach kita kepada kita tentang calon lawan kita. Nah, di sini ambil contoh, gue pakai Inter Milan ya. Gue besok akan melawan Partenope. Partenope itu Napoli ya di dunia nyata ya. Terus, nah kita dapat laporan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita klik aja view report. Nah, di sini pre-match analysis atau laporan sebelum pertandingan itu terbagi jadi 3 ya, preview, report, sama stats ya. Nah, untuk preview ini memberi gambaran menyeluruh tentang kita Inter Milan ya kan, tim kita Inter Milan akan melawan Partenope, dan di pertandingan sebelumnya mengalami tren gue 2 kali menang, dan Partenope atau si Napoli ini 2 kali draw, dan pertandingan terakhirnya menang gitu ya. Nah, top scorer gue Marcus Thuram dengan 2 gol, Partenope dengan Piotr Zielinski. Top assist gue Hakan Çalhanoğlu 2 assist, di Partenope Giacomo Raspadori gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini juga ada laporan siapa pemain lagi injury. Kebetulan di Inter Milan, di tim gue lagi nggak ada yang injury, dan di Partenope kabar gembira buat gue, pemain kunci mereka Kvaratskhelia lagi cedera gitu. Lumayan kan, padahal kan dia jagoannya Napoli nih gitu. Oke, di kolom berikutnya nih report. Nah, di kolom report ini juga ada bagian kiri yang ada gambar lapangan dan pemain-pemainnya itu, sama yang di sebelah kanan gitu ya, yang ada tulisan-tulisannya. Kita masuk dulu yang kolom sebelah kiri. Nah, di kolom sebelah kiri ini kan ada gambar perkiraan formasi yang akan diturunkan oleh Napoli gitu ya. Di situ ada 11 pemain gitu ya. Nah, gue pengen ngajak kalian untuk melihat di situ ada yang berwarna hijau dan berwarna merah. Berwarna merah itu Nathan di posisi DC di sebelah kiri pertahanan Napoli. Lalu yang dibeli warna hijau itu Giovanni Di Lorenzo. Nah, itu artinya apa sih warna merah dan warna hijau? Warna merah itu mengindikasikan bahwa itu adalah pemain terlemah dalam tim Napoli gitu. Titik kelemahan terlemah dari Napoli yaitu di Nathan ya, di back kanan, di back tengah di sebelah kirinya mereka. Lalu yang diberi warna hijau itu artinya dia adalah pemain andalan ya, pemain kunci dari Napoli itu diberi warna hijau gitu. Nah, lalu pemain-pemain yang lainnya itu tidak dibeli warna, berarti ya mereka main biasa lah kurang lebih gitu. Nah, itu juga dikasih bintang-bintang tuh. Kipernya kayak Alex Meret bintang 3, terus Nathan bintang 2,5, Giovanni Di Lorenzo 3,5 gitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Itu menunjukkan bahwa current ability mereka itu seperti itu gitu. Jadi memang di sini bisa kelihatan nih, oh pemain yang paling berbahaya menurut laporan ini Giovanni Di Lorenzo, paling lemah Nathan. Kurang lebih seperti itu sih cara bacanya guys. Terus yang di kolom sebelah kanan ya, kita bergeser dari yang kolom sebelah kiri yang tadi gambar lapangan terus ke kolom sebelah kanan. Di situ ada tulisannya kan style. Nah, mereka akan bermain dengan style defensif gitu ya. Napoli akan bermain dengan style defensif. Lalu formasi mereka akan menggunakan 5-1-2-2 gitu ya. Terus key player tadi ya sudah kita jelaskan, Giovanni Di Lorenzo, weak point-nya Nathan gitu ya. Terus di sini juga ada analisis kekuatan mereka nih, strengths-nya mereka itu Napoli akan cenderung bermain ball possession gitu ya, dengan kecepatan gitu. Terus mereka juga banyak oper-operan ya, quality passing is very high. Terus mereka juga kerap membuat keputusan di momen-momen penting. Nah, terus kelemahan, Partenope have no obvious weakness to report. Jadi Napoli ini atau Partenope ini dilaporkan tidak memiliki kelemahan yang jelas gitu ya, yang
yang secara jelas oh ini kelemahannya ini gitu. Lalu stats, kita masuk ke kolom stats. Stats ini tentang status aja ya, kayak perbandingan antara Inter sama Partenope. Current manager gue ya, itu manager saat ini si Paling Football Manager dengan Walter Mazzarri gitu ya. Terus squad average age, rata-rata umur squad gue gitu ya, dengan perbandingannya dengan Napoli gitu. Youngest player, siapa pemain termuda, siapa pemain tertua, oldest player, most international caps. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Ini perbandingan aja tentang kedua tim gitu ya, dari sisi pemain gitu. Lalu selain itu kita juga bisa melihat post analisis, pre analisis match itu dari halaman home di sini ya. Di sini kan tadi juga udah kelihatan nih, kurang lebih sama ya. Di sini pertandingan berikutnya lawan lawan Partenope gitu ya. Style kita vertical tiki taka, strategi kita seperti ini gitu ya. Nah, yang paling agak beda itu kita klik yang di pojok kanan bawah itu, kita klik. Nah, di sini ada ekspektasi dari supporter, ekspektasi dari bos, sama prediksi media gitu ya tentang hasil ke depan. Nah, kita mulai dari media prediction. Nah, media memperkirakan Inter bakal menang nih 2-1 gitu ya, melawan si Napoli ini gitu. Terus kalau supporter expectation, jadi harapan atau ekspektasi supporter sih mereka bilang ya draw aja udah cukup happy lah gitu. Begitu juga dengan board itu kan bos kita ya, yang punya klub gitu ya. The Inter board expect to draw against Partenope. Jadi menurut si board ya udahlah draw juga not bad gitu ya. Tentu kita kalau menang melampaui ekspektasinya, kalau kita kalah kita di bawah ekspektasi mereka, kita tidak mencapai ekspektasi mereka, tidak memenuhi ekspektasi mereka gitu ya. Nah, terus di bagian bawah itu juga ada player mood. Kalau player mood itu tentang bagaimana mood para pemain di pertandingan ini ya. Di sini juga ada tulisannya tuh Carlos Augusto and one other appears to lack confidence that club will able to get result in this match. Jadi dia merasa Carlos Augusto dan satu pemain lagi tidak pede bahwa Inter bakal mendapat hasil bagus dari pertandingan ini. Tapi yang lain-lainnya pede sih, panah hijau naik ke atas ya. Itu kayak Lautaro Martinez dan 8 pemain lagi eager to play in this match, jadi pengen main gitu ya. Thuram dan 2 pemain lainnya excited to play in this match, jadi mereka excited ya, seneng gitu pengen bermain di pertandingan ini. Fratesi juga begitu. Nah, kalau Agome is resign to not playing in this match, dari awal sih si Agome ini udah nggak pengen main di pertandingan ini gitu sih guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys, mengenai tutorial pra pertandingan atau pre-match report gitu ya. Nah, ini adalah serial yang nanti gua akan bikin juga videonya tentang post match analysis, jadi analisis pasca pertandingan gitu ya. Jadi kalian pantengin aja terus channel video YouTube gue supaya kalian bisa dapat pemahaman menyeluruh ya sebelum pertandingan dan pasca pertandingan, gimana cara baca data-data itu dan apa saja yang bisa kita lakukan dari data-data itu. Baik, itu aja videonya guys. Makasih udah nonton. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Boleh seputar ini, boleh seputar yang lain. Gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya. Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.